semakin mendekati semakin maaf semakin mendekati jelang pemilu 2024 kita, rakyat Indonesia itu disuguhkan oleh peristiwa-peristiwa atau pemandangan yang tidak elok di mata rakyatnya. Jadi mulai dari bergabung dan berpindahnya satu partai dalam koalisi, kemudian berkumpulnya ketua-ketua partai di depan KPU, itu seolah-olah menggambarkan bahwa partai-partai ini yang diwakili oleh ketua umumnya itu seolah-olah hanya anak kecil yang berebut kue, sehingga kita melupakan hal yang esensial bagi negara dan rakyat Indonesia. Jadi kita punya masalah di Rempang, di Morowali, yang itu terkait dengan kegiatan investasi. Kemudian kita punya masalah kekeruhan di MK, di KPK. Kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang di institusi Polri, padahal problem yang jelas-jelas kita hadapi adalah kita masih berada di ranking 11 di kawasan ASEAN dalam hal kondisi rakyat IQ-nya pada level yang memprihatinkan, IQ rata-rata ya. Kemudian angka stunting kita juga masih nomor 5 tertinggi di dunia. Ketimpangan antar daerah, ketimpangan antar golongan pendapatan itu masalah yang sebetulnya sungguh-sungguh real. Tetapi kalau kita lihat gonjang-ganjing maupun hiruk-pikuk dalam koalisi partai itu seolah-olah mereka tidak berusaha bahwa yang harus mereka pecahkan itu adalah problem yang saya sebut tadi ya. Maka saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi sekali lagi mengajak semua ketua umum partai, baik itu Megawati, Surya Paloh, AHY, Ceki, SBY, Ahmad Saiku, Zulkifli Hasan, Caimin dan sebagainya dan lain-lain ya, itu bahwa mereka membentuk partai itu harus kembali merenung apa tujuan saya mendirikan partai ini. Apa kira-kira para pendiri bangsa ini menilai saya membuat partai untuk berkontestasi dalam pemilu? Apa yang harus saya pikul dari masalah-masalah yang ada di hadapan bangsa Indonesia? Seolah-olah, maaf ini saya harus mengatakan bahwa kita sedang mengalami krisis negarawan. Jadi hiruk pikuk kontestasi ini seolah-olah
hanya berebut kursi. Bahwa kursi itu perlu, iya, cuma di kursi itulah tanggung jawab Anda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Saya mencoba berimajinasi, ya. Mohon maaf kalau saya mengklaim seperti ini adalah sikap negarawan. Seandainya saya melihat kontestan, maaf ini sekali lagi hanya sebuah kiasan, misalnya partai A mengusung, Pak Kirun, ini saya sebutkan karena nama Anda yang lebih populer dibanding saya. Misalnya Kirun, seorang pelawak dari Ngawi kalau tidak salah, Ngawi atau Sragennya atau perbatasan di situ, ya. Diusung oleh partai A. Kemudian dari situ saya melihat bahwa Kirun memang punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, dan partai pengusungnya pun punya tekad yang kurang lebih sama. Maka misalnya saya juga mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atas nama partai saya. Ini misalnya saya dan Kirun sama-sama memenuhi kualifikasi untuk mendaftar di KPU, dan dalam perjalanan saya lihat Kirun ini lebih mampu merealisasikan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Maka dengan dada terbuka saya mengatakan saya mendukung saudara Kirun untuk jadi presiden. Meskipun pada saat yang sama saya juga mendaftarkan di KPU sebagai calon presiden. Itulah bayangan saya sikap negarawan yang sesungguhnya itu seperti itu. Meskipun nanti yang akan duduk di RI 1 adalah Kirun, dan saya sebelum pemilu berlangsung bahkan saya membuat public address atau pidato di depan pengikut saya, partai saya, bahwa saudara Kirunlah yang lebih pantas menduduki kursi RI 1 dibanding saya, sehingga saya minta simpatisan partai saya, Partai Belajar Konstitusi, untuk memilih saudara Kirun. Gimana, asik enggak kalau misalnya para ketua partai punya visi seperti itu? Sepertinya kok itu lebih membuat tersenyum para pendiri bangsa. Salam konstitusi.